السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang berbahagia ini penuh dengan barakah. Di hari Jumat kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita semuanya di masjid yang menjadi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita untuk mengadukan segala hal yang menjadi permasalahan kita, memanjatkan, berharap kepada Allah, dan tempat kita untuk sujud, ruku', tadarru', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari Jumat yang mulia ini, yang berkah ini, kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari sisi imannya, lebih baik lagi dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, salafuna as-salih, alim ulama yang lurus yang menjadi pewaris Nabi, dan juga kepada seluruh umatnya, pengikutnya yang berada di atas rel tuntunan dan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga kita selalu istiqamah di atas bimbingan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam serial fikih salat, dan bab-bab yang kita bahas terakhir adalah berkaitan dengan bagian dari tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Karena masih ada beberapa bagian. Pertama dari sisi bagaimana cara duduknya, dan kita sudah bahas bahwa duduk tahiyat itu adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk, dan kita sudah faham, sudah tahu bagaimana tahiyat akhir, bagaimana duduk tahiyat akhir. Kemudian juga dari segi bacaan zikir, apa yang dibaca. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah bahas bahwa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tahiyat atau tasyahud, saya simpulkan sekarang bahwa yang menjadi pilihan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah at-tahiyyat al-mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. Ini pertama. Jadi at-tahiyyatul mubarakat, penghormatan, salam penghormatan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kita tahiyat,
itu penghormatan, salam. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya. Wa idza huyyitum bitahiyyatin. Wa idza huyyitum bitahiyyatin dalam surat An-Nisa, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan ucapan salam, diberikan penghormatan berupa salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balas ucapan salam tersebut, kalian balas dengan yang lebih baik, ya, dengan jawaban salam yang lebih baik, aw rudduha, atau yang sama, yang sepadan. Ini kalau di antara kita mengucapkan salam, kalau kita diberikan salam, jawab dengan salam yang lebih bagus atau yang sama dengan yang diucapkan. Jangan dikurangi. Ya. Jadi ini adab. Kalau saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, jangan pelit jawabnya. Waalaikumsalam. Betul, boleh memang. Cuma tidak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala aurudduha, balas dengan yang sama, minimal. Tapi yang lebih bagus tidak sampai warahmatullah, tapi dilanjutkan dengan wabarakatuh. Jadi semacam itu. Itu namanya tahiyyah. Itu namanya tahiyyah. Nah, ketika kita sudah duduk tahiyyat, duduk penghormatan, duduk bersimpu di hadapan Allah, duduk kita mengabdi kepada Allah, ya, karena kepada Allah kita benar-benar mengabdi. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, biasanya dalam adat di beberapa keraton, kerajaan dan sebagainya, biasanya kalau duduk di hadapan raja, ratu, pangeran dan sebagainya, biasanya duduknya bersimpuh, rapi gitu. Ini duduknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita ucapkan, ekspresikan duduk itu dengan ucapan. Ucapannya apa? At-tahiyyatul mubarakat. Salam penghormatan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut thayyibat. As-salawatut thayyibat. Salawat ini bukan salawat banyak maknanya. Jadi kalau salawat dari Allah kepada kita, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Kalau salawat kita kepada Rasulullah atau salawat kita kepada Rasulullah, permintaan kita kepada Allah agar Allah semakin meninggikan derajat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nantinya kalau kita bersalawat kepada Rasulullah akan kembali kepada kita, langsung dibalas. Nah, salawatnya Allah kepada kita, pemberian ampunan kepada kita. Salawatnya kita, as-salawatut thayyibatu lillah. Salawat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salawat kita kepada Allah adalah permohonan kepada Allah agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan seluruh hajat kita, diberikan semua apa yang kita harapkan. As-salawatu lillah. Minta agar kita diberikan salawat. Ini makna yang pertama. As-salawatu at-thayyibat. Salawat yang penuh dengan kebaikan. As-salah, doa. Yang namanya salah itu adalah doa. Jadi doa yang terbaik itu adalah doa yang dipanjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna ketika kita sedang tahiyat, ya. Sedang tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita maknai setiap kali kita salat. Jadi bukan hanya kemudian salat ngejar waktu balapan, enggak. Tapi salat kita memang seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memang benar di hadapan Allah. Kita berada di hadapan Allah, duduk bersimpuh, kita benar-benar hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim, memuliakan Allah. Kita membesarkan Allah, kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pilihan, ya. Pilihan yang kuat dari mazhab
Syafi'i. Ya, ada kalau umpamanya kita baca mungkin dalam kitab-kitab yang lainnya, ya ada yang as-salawatut thayyibat, at-tahiyatul mubarakat, hanya saja dibalik-balik saja itu. Yang ini ada di depan, yang ini ada di belakang, kadang ada yang ditambahkan dengan at-tahiyatul mubarakat, at-tatimmat, ada yang penambahan itu. Macam-macam, tapi intinya adalah sama. Ya. Hakikatnya adalah sama itu. Jadi tidak perlu kemudian kita merasa bingung. Oh, kok ini beda lagi ini? Kemarin saya dengar di Masjid Baitus Salam urutannya begini. Pas saya baca beda ini. Enggak ada masalah. Itu perbedaan tanawu, ya, variatif. Yang sifatnya variatif. Silahkan mau baca ini dan itu boleh. Tapi yang menjadi pilihan dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seperti yang baru saja dibacakan, yaitu at-tahiyatul mubarakat, ya, penghormatan yang penuh dengan keberkahan. Ya, saya tidak mau bahas satu persatu sebab bisa habis ini. Mubarakat, barakahnya, apa makna barakah? Dan ini bukan hanya barakah, mubarakat. Ini jamak ini. Artinya keberkahan yang berlimpah. Keberkahan yang berlimpah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salawatu at-thayyibat, yang penuh dengan kebaikan. Benar-benar baik lillah. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Jadi kalau kita ini mau, Masya Allah, kita dalami maknanya, kita akan merasakan bahwasanya tidak ada zat yang patut untuk kita hormati, kita agungkan, kita besarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia biasa. Kita menghormati manusia ya sekedarnya, sesuai dengan posisinya sebagai jabatannya. Kepada orang tua berbakti kepada orang tua, betul. Hormat kepada orang tua, betul, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada umpamanya kita bekerja dalam satu instansi perusahaan, ada pimpinan, ya kita harus hormat kepada pimpinan, silahkan. Tapi bukan kemudian kita mengabdi, menyembah, enggak. Selama kemudian bertentangan dengan syariat Islam, tetap Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, prioritas kita. Karena namanya manusia, bagaimanapun statusnya, dia tetap asalnya adalah manusia, tetap manusia. Kalau meninggal ya jadi bangkai juga, sama. Siapapun itu, yang katanya mau darah biru, mau darah hijau, terserah. Tapi kalau sudah mati, dia akan menjadi bangkai. Hormat boleh, tapi kemudian untuk menyembah, menunduk-nunduk, merangkak-rangkak, enggak. Tidak mau. Selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita itu kalau sudah mengabdi betul kepada Allah, bebas. Ini tidak tertawan. Ya, kita menjadi hamba yang tidak tertawan dengan makhluk. Baik dengan makhluk, baik dengan dunia, baik dengan harta, baik dengan jabatan, apapun juga enggak tertawan kita. Sebab pengabdian kita yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita sadari tentang hal itu, ikhwatal iman. Kemudian apa setelah itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita mengucapkan salam, ayyuhan nabi. Assalamu alayka. Ini sebenarnya sudah kita sempat bahas sedikit. Salam kepadamu. Ini artinya nabi ini ada di mana ini? Kalau kepadamu. Ini yang diajak bicara atau nabi di mana? Diajak bicara, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini yang mengajarkan doa ini siapa ini? Doa ini siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Assalamu alayka, seakan-akan kita berbicara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lainnya itu tetap hidup walaupun jasadnya mati. Tetap hidup. Ustaz, dari mana? Kan mati, Ustaz. Ya. Kalau orang yang syahid saja, apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya."
Jangan kalian anggap bahwasanya yang mereka yang mati di jalan Allah itu mati beneran, enggak. Bal ahya, akan tetapi mereka itu semuanya hidup, kata Allah. Kalau orang yang syahid, manusia biasa yang dia berjuang di jalan Allah, dikatakan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang tetap hidup walaupun jasadnya sudah mati, apalagi para rasul dan para nabi, termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita ucapkan salam kepada Nabi kita, luar biasa. Salam artinya digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu digandeng. Rasakan ya, ketika kita azan itu juga harus ada. Enggak ada itu kemudian asyhadu an la ilaha illallah, azan itu langsung hayya 'alas shalah, enggak sah itu azannya. Qomat saja juga harus disertakan. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dan kami tinggikan namamu, disebut-sebut terus dalam salat, harus ini ada ini. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Setelah kita salam penghormatan kepada Allah, ya, minta didoakan atau diberikan ampunan oleh Allah, setelah itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa. Jadi kita sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalas enggak itu? Dibalas enggak sama Rasulullah? Balas. Kalau Rasulullah saja memerintahkan kita untuk membalas salam, apalagi Rasulullah. Rasulullah enggak pernah enggak balas salam. Rasulullah selalu balas salam. Bahkan dalam riwayat Rasulullah sedang salat, ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sedang salat, lagi salat enggak boleh. Tapi ketika Rasulullah sudah selesai, Assalamualaikum. Rasul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau salat kemudian Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah akan membalas salam kita, ikhwatal iman. Nah, ini sudah, kalau kita sudah tahu tentang hal yang semacam ini, enggak main-main lagi dalam tahiyat. Tidak main-main, enggak cepat-cepat, enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru, enggak. Ya. Apalagi kalau sholat sendiri, sebab sholat sendiri memang potensi untuk tergesa-gesa itu sangat besar. Maka itu sunnahnya berjamaah. Kalau berjamaah kan ikut imam, kecuali imamnya ngebut. Besok-besok jangan dijadiin imam lagi kalau ngebut-ngebut. Jadi ini tuma'ninah, kita baca bacaan-bacaan tahiyat luar biasa, ikhwatal iman. Ya, komunikasi kita antara Allah, bagaimana kita menyampaikan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dibalas. Maka itu kita ini agak sedikit keluar kalau misalnya ada yang kirim salam kepada kita ini, jamaah sekalian. Ada fulan kan biasanya datang dari tempat yang jauh, dari kampung misalnya atau dari mana, itu kirim salam sama kamu. Kita gimana? Dia kirim salam, padahal baru tadi telepon, baru nelpon. Tapi kalau umpamanya ada yang mengirimkan salam, kan biasa ya semacam itu, kirim salam dong sama itu, sama fulan. Ternyata kirim salam sama kita. Adabnya adalah kita ucapkan lagi, Assalamu alayka, ini yang mengirimkan salam, Assalamu alayka wa alaihis salam. Alayka wa alaihis salam. Kalau dia laki-laki, alaihis salam. Kalau perempuan, alayka wa alaihis salam. Kepadamu dan kepada dia juga salam, penghormatan. Ini ajaran dalam agama Islam yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Rasulullah saja mengajarkan semacam itu, pastilah Rasulullah yang pertama kali melakukannya, baik hidup ataupun sudah mati jasadnya, ikhwatal iman. Jadi begitu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masya Allah. Ini
Salat didikannya Allah, didikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina, setelah kita ucapkan salam kepada Rasulullah dan juga kepada kita, assalamu alaina. Padahal lagi salat sendirian, assalamu alaina juga ya. Ada yang dirubah. Assalamu alayya, kan saya sendirian ini. Assalamu alaina, keselamatan untuk kita ini, kami. Tapi tetap walaupun solatnya munfarid, sendiri, baik solat sunnah, ya solat sunnah memang sendirian kebanyakan ya, kecuali keadaan-keadaan tertentu. Ataupun solat wajib sendirian, assalamu alaina tetap, wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada seluruh hamba-hamba yang soleh. Coba kita selalu diajak oleh Allah untuk memikirkan juga dan mendoakan saudara-saudara kita. Wa ala ibadillahi as-sholihin. Nah, kalau sudah semacam ini, insya Allah solat itu akan membuat hati sesama muslim, orang yang beriman itu akan semakin kuat ukhuwahnya. Saya yakin Pak, gak ada itu orang yang solat benar, bacaannya benar, dihayati, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gak ada ghil, gak ada ujub, gak ada hasad, gak ada itu persaingan, gak ada. Sebab apa? Baru kita berdoa ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau ada yang kemudian setelah solat dia dongkol, dia musuhan dia, berarti ini nggak masuk nih tadi ini. Kalau memang ada saudara kita salah dalam solatnya, keliru, bagian dari rasa cinta dan kasih sayang kita, bukan permusuhan. Boleh kita tegur, afwan ya akhi, tadi antum ini ada yang keliru ini, ana ini minta maaf umpamanya. Kita ini, ana sayang sama antum ini, tadi ada yang keliru, khawatir solatnya nggak sempurna, ini ada yang salah nih. Nah, itu utarakan dengan penuh rasa cinta, bukan dasar ini memang benar ini, nggak belajar ini dia ini. Oh, merasa sudah. Yang begini nggak ada nih, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita doa keselamatan. Apa ini di assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari apa saja. Dari bahaya macam-macam. Bahaya di dunia ataupun di yaumil akhir. Gak pandang bulu. Siapapun itu juga. Mau benderanya hijau, mau benderanya biru, mau benderanya putih, mau benderanya oranye, mau benderanya apa saja. Terserah. Selama dia adalah hamba-hamba yang soleh, dia saudara saya. Semacam itu. Dia termasuk dalam doa ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini redaksi yang berikutnya. Kalau sudah selesai yang kita baca, kemudian tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita bertasyahud. Kalau sudah selesai, kita bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh, boleh. Ustaz, ini redaksi begini paten apa bisa ditambah-tambahkan apa enggak? Boleh enggak ada penambahan-penambahan? Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan, sedikit dari sebagian ulama itu yang melarang, ada sebagian lagi yang memakruhkan. Ada yang membolehkan, boleh silahkan. Misalnya di antaranya Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in. Ya, kalau redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, beliau redaksinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abdullah bin Mubarak dan ada Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian mengajarkan kepada yang lainnya sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Ini silsilah apa rangkaian jalur ulama-ulama yang lurus. Ya. Siapa kenal bin Mubarak? Orang kaya tapi soleh. Ini Abdullah bin Mubarak.
kepada Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan. Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat disebutkan, dan ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi, ya, dan juga Ad-Daruqutni, kemudian Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih. Wa fihi amrun hasan, disebutkan, dan ini adalah perkara yang bagus. Tambahannya bagus. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Disebutkan di sini wa fihi dalil ala anna hadza ziyadatun hasanah. Ini tambahan yang bagus, walaysa bibid'atin, bukan sesuatu hal yang termasuk dalam perkara yang bid'ah, sebab dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud melakukan itu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Qari'nya Rasulullah. Qari'nya Rasulullah. Rasulullah itu punya qari' juga. Di antaranya ada Ubay bin Ka'ab dan ada Abdullah ibn Mas'ud. Satu lagi ada Abdullah ibn Rawahah. Ini qari'-qari'nya Rasulullah dan para sahabat, andalan, ya. Andalan. Jadi Rasulullah kadang kalau pengen dengar bacaan dari sahabat yang dipanggil Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bahkan menjadi imam salat tarawih berjamaah di masanya siapa? Umar ibn al-Khattab. Itu Ubay bin Ka'ab. Kalau Rasulullah manggil Abdullah bin Mas'ud, sampai kemudian Rasulullah menangis dikarenakan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin membaca Al-Quran, idza qara'ta Al-Quran faqra' kama qara'a Ummu Abd. Kalau engkau ingin baca Al-Quran, baca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah sahih. Nah, ini dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mau nambah tambahan semacam itu, silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Penegasan. Ya, ini menguatkan, ini menegaskan. Kemudian apa lagi? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ditambahkan juga Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Itu tambahan juga. Abduhunya, ya, tambahan. Nah, ini juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abduhu wa rasuluh. Abdullah bin Umar yang membaca tambahan ini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Saya tidak akan membahas bagaimana kemudian apa sanad-sanadnya ini, karena di sini ada. Cuman ini kalau dibahas panjang ini, ya, terlalu panjang. Tapi intinya ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ada sebagian yang kemudian mengatakan tidak boleh, tapi Abdullah bin Umar melakukannya. Baik. Ada lagi yang menambahkan, ini yang biasanya sekarang terjadi perselisihan dan sebagainya. Wa asyhadu anna sayyidana. Boleh enggak tuh pakai sayyid? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Sayyidana Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Jadi menambahkan dengan kata sayyid. Ini pembahasan panjang, tapi saya ambil kesimpulannya. Ada yang melarang memang. Dari kalangan para ulama ada yang melarang, baik dalam solat ataupun di luar solat. Sebab Rasulullah, walaupun ini sebagian besar ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. La tusayyiduni, jangan kalian mensayyidkan aku. Ini hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu', palsu. Jangan kalian mensayyidkan aku. Ya, menyebut aku Sayyidina Rasulullah. Ya. Ada yang mengatakan semacam itu. Cuma ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Jadi mutlak nggak boleh sama sekali. Nah, ada yang mereka membolehkan di luar solat, tapi melarang di luar di dalam solat. Di luar solat boleh, silahkan. Tapi kalau di dalam solat jangan. Ya, di dalam solat jangan. Ada yang dia membolehkan secara mutlak. Di dalam solat ataupun di luar solat boleh, silahkan. Nah, sebenarnya secara hukum ini saya ambil juga dari Al-Imam An-Nawawi dan juga seorang ulama besar dari Suriah, sudah wafat,
Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan kalau di luar solat bolehlah kita, tapi kalau di dalam solat bukan berarti melarang, cuma adab. Karena kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidus Sadat, yang paling tuannya tuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya tidak pantas sebab kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian kita menuankan ada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam salat adabnya, bukan larangan. Adabnya adalah tidak menggunakan sayyid, tapi langsung wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau di luar silahkan, di luar salat pakai sayyid, enggak apa-apa. Bahkan itu dilakukan oleh para ulama, yang melarang itu wallahu alam. Tapi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, takdimnya apa, kalau Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak sekali para ulama. Biasanya kan kalau buku itu kitab di depan ada muqaddimahnya ya. Itu selalu memakai kata sayyid kalau sudah menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pembahasan di luar salat sebenarnya kalau kita membahas tentang sayyid ini. Tapi intinya kalau dalam salat itu pilihan saja. Cuma adabnya itu tidak memakai kata sayyid dalam salat. Tapi kalau memang ada yang mau pakai, ya silahkan. Itu tidak kemudian membuat salat menjadi sah atau tidak, ya. Itu sama saja. Nah, ini bacaan-bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita baru bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma salli ala, sama juga mau pakai sayyid mau tidak itu pilihan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada satu hal juga yang penting dan sebenarnya masih ada beberapa bagian dari tasyahud ini yang masih perlu kita bahas. InsyaAllah bagian yang lainnya saya lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, terakhir dalam pertemuan pagi hari ini, ini yang juga sering menjadi pembahasan dan kadang juga menjadi pertanyaan, bahkan kadang juga menjadi polemik. Bagaimana kemudian memberikan isyarat? Ini saja sudah ada yang bersih tegang gara-gara telunjuk ini. Bersih tegang gara-gara telunjuk. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama. Al-Imam An-Nawawi, yustahabbu lil musalli an yadha'a yadahu al-yumna fi awwal julusihi lit-tashahhud. Disunnahkan bagi orang yang salat an yadha'a yadahu al-yumna fi awwal julusihi lit-tashahhud maqbudat al-asabi' illa asy-syahid. Jadi kalau berada salat tasyahud, jadi tangannya di atas paha, ya. Di atas paha ini maqbudat al-asabi' illa asy-syahid. Nah, yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi itu dalam kondisi di menggenggam semacam ini, kecuali ini, tapi dalam posisi illa sababah wal ibham. Jadi sambil dia belum memberikan isyarat, hanya turun, tersentuh semacam itu, illa sababah. Fayadha as-sababa 'ala al-ibham wa yushiru biha ay yarfa'uha haniyan laha 'inda qawlihi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pilihan dari Al-Imam An-Nawawi ini seperti ini, tapi masih turun ini. Tapi ketika sudah asyhadu an la ilaha illallah, baru dia diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pilihan dari Al-Imam An-Nawawi dan pilihan dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya harus digarisbawahi. Kalau kemudian ada yang menemukan dari awal sudah memberi isyarat, memang ada dalilnya. Memang ada dalilnya. Wala yushiru illa bi isbi'i yadihi al-yumna la ghair. Ya, jadi tangan kanan, kalau tangan kiri tetap dia seperti ini. Tangan kanannya saja. Wa yastamirru rafi'an lahu hatta yusallim, dan terus seperti ini sampai dia pas mau salam. Mau salam baru kemudian dia letakkan lagi di paha itu.
Kana idza qa'ada fi at-tashahhud, kalau duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, tangan kirinya di atas paha kirinya, lutut kirinya. Wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, tangan kanannya di atas paha yang kanan. Wa aqada 53, dan kemudian tangannya itu membentuk angka 35. Nah, ini ada ilmunya memang. Orang Arab dulu itu, kalau kita kan sekarang ada ilmu aritmatika dan sebagainya, hitung-hitungan ini sekian sekian sekian. Nah, dulu orang Arab itu ngasih, ada ilmunya. Kalau 35 bagaimana caranya, 40 bagaimana. Jadi Rasulullah 35 itu adalah yang ini menggenggam, yang ini keluar, kemudian ini keluar juga ini. Jadi ini 35 seperti ini. Ke bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim semacam itu. Wa asyara bis sabbabah, kemudian memberi telunjuk dengan as-sabbabah, jari telunjuk ini, memberikan isyarat. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar pernah, ini namanya anak-anak ya, Abdullah bin Umar masih anak kecil nih waktu itu, katanya Abdullah bin Umar, wa ana a'bathu bil hasa fi shalah, sama kayak anak sekarang kalau lagi pas salat ada yang main-main. Abdullah bin Umar juga sama, Pak, ya. Jadi walaupun beliau itu hafalan hadisnya sudah sampai menyaingi Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga catatan hadisnya itu, tapi waktu masih kecil juga lagi main sama kerikil katanya. Falamman sarafa nahani, ketika sudah selesai salat Rasulullah melarangku. Kemudian berkata Rasulullah, isna' kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Ya, jadi kalau kamu salat lakukan sebagai, katanya Umar bin Khattab, orang tuanya, kalau engkau salat lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Faqultu, Abdullah bin Umar berkata, wa kaifa kana yasna', gimana memang Rasulullah? Qala kana idza jalasa fi shalah, kalau Rasulullah itu sudah duduk dalam salatnya, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, ini tangan kanannya di atas paha kanan, wa qalbada asabi'ahu kullaha, kemudian menggenggam semua, ini yang kanan ini, wa asyara bi isbi'ihi allati talil ibham ila al-qiblah, kemudian memberikan isyarat yang setelah jempol ini maksudnya ini, jari telunjuknya ke arah kiblat. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, tangan kirinya ada di atas paha kirinya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Riwayatnya masih banyak, tapi intinya sama, memberikan isyarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Ustaz, itu dari kapan? Nah, tadi riwayatnya ada yang dari awal, ada yang kemudian anna Rasulullah kana yushiru bi usbu'ihi idza qala asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada yang riwayat yang lainnya, ketika Rasulullah sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah langsung mengangkat jari telunjuknya. Ini riwayat yang berbeda. Ada riwayat yang lainnya enggak menyebutkan idza qala asyhadu an la ilaha illallah, tapi dari awal sudah seperti ini. Jadi silahkan, ini pilihan-pilihan, ya. Ini pilihan-pilihan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, memang yang menjadi pilihan saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang baik dalam posisi salat ataupun tidak, kalau di luar salat selalu Rasulullah kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ini dengan telunjuknya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu Rasulullah semacam ini. Kalau salat kan enggak mungkin begini, asyhadu an la ilaha illallah, kan enggak mungkin. Jadi bagaimana? Ya sudah, di atas pahanya tetap dengan sopan, karena kita duduk di hadapan Allah. Sopan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semacam itu. Ini yang menjadi dalil dari Imam Asy-Syafi'i, semacam itu. Nah, apakah menggerakkannya? Nah, ini juga. Memang ada riwayat waharraka, dan menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Tapi riwayat yang lainnya juga dalam di sini disebutkan oleh riwayat Abu Dawud, kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha, dan Rasulullah enggak menggerakkan. Jadi ada yang mengatakan menggerakkan, ada yang tidak. Kalaupun menggerakkan, para ulama mengatakan wala ya'bath bit tahrik, enggak main-main dengan gerakannya.
Sebab ada yang memang menggerakkan tapi dia speednya luar biasa. Sampai akhirnya fokusnya pada jari. Sampai dilihat, ini samping kanan kiri saya gerakin enggak? Sebab yang kalau sudah menggerakkan, ini yang sudah paling tepat. Ini yang paling benar. Ini enggak semacam itu. Sebab yang lainnya, apa riwayat Imam Abu Dawud ini akan kita buang ini. Thumma la yuharrikuha. Kemudian Rasulullah enggak menggerakkan. Apa ini kita buang? Enggak semacam itu. Rasulullah menggerakkan, pernah menggerakkan, ya. Tapi gerakannya Rasulullah dalam riwayat itu la ya'bath. La ya'bath enggak main-main Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Kalau memang mau digerakkan semacam itu ikhwatal iman. Cuma wallahu a'lam, saya pribadi itu kalau kemudian sudah dalam posisi khusyuk, posisi ini kayaknya sudah tidak perhatian lagi pada apakah digerakkan apa tidak, karena sudah ini kebatinan ini sudah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak lagi memikirkan kaitan-kaitan dengan hal yang semacam itu. Sudah tinggal kemudian memberikan isyarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian karena dia tidak menggerakkan atau dia menggerakkan dan sebagainya, oh salatnya enggak sah. Enggak semacam itu, ya. Jadi ini riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Cuma ini hanya menjadi mewakili riwayat-riwayat yang lainnya. Insyaallah sudah cukup menjadi bahan dan landasan kita dalam melaksanakan salat, ya, semacam itu. Baik, ada yang ingin bertanya sebelumnya? Silahkan. Kalau tahiyat awal tapi lupa duduknya tahiyat akhir, apakah harus diubah tahiyatnya dari awal dengan duduk tahiyat awal atau langsung lanjut berdiri rakaat 3? Kalau tahiyat awal tapi lupa duduknya tahiyat akhir, oh semacam itu. Jadi ini tahiyat awal sebenarnya, ya. Tapi duduknya duduk tahiyat akhir. Apa harus diulang dari awal? Ya enggak harus diulang. Jadi misalnya dia tahiyat awal, dia duduknya tahiyat akhir. Buru-buru mungkin, ya, sudah pengen cepat-cepat selesai ini. Pas sampai assalamu alayka ayyuhan nabi, misalnya, saya kayaknya masih rakaat kedua nih. Ya, rubah posisinya enggak apa-apa, enggak perlu ngulang dari awal lagi bacanya. Lanjut saja sudah. Yang dirubah posisi duduknya. Tapi kalau sudah mau selesai, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan sudah mau naik ini. Baru ingat gitu. Terus dia rubah posisi dari awal lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, langsung saja. Kalau memang lupa, sudah. Ya, itu hanya cara duduknya, tapi tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya salat. Jadi diteruskan saja salatnya itu, ganti posisi sebentar. Kemudian yang ketiga, pandangan mata ketika menggerakkan telunjuk kanan apakah tetap di tempat sujud atau di jari telunjuk? Tetap ke tempat sujud, bukan ke jari telunjuk, ya. Jadi ke tempat sujud. Maka itu jangan kita melihat kemana-mana, ke tempat sujud atau ke depan, ke kiblat. Kalau memang di depan kita itu enggak ada yang mengganggu, tapi ke tempat sujud sudah. Ya, biar tidak mengganggu konsentrasi kita. Walaupun tentunya namanya pandangan, ya tetap akan kelihatan itu, ya, jari telunjuknya. Tapi fokus dan perhatian kita ke tempat sujud kita, jamaah sekalian. Sebagai pembuka, ya, pertama ya memang kepada saudara kita, kanan kiri kita. Ustaz, kanan saya tembok ini, gimana ini? Perlu enggak salam? Bisa juga semacam itu, kan? Atau salat sendirian, tetap kita mengucapkan salam karena bukan hanya kepada saudara kita yang ada di kanan kiri kita, tapi juga para malaikat kanan kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada makhluk yang mencatat, malaikat yang mencatat salat-salat kita, bahkan ribuan malaikat itu. Dan riwayat yang semacam itu banyak, ya, yang selalu menyertai kita. Bahkan ada malaikat yang memang menyertai kita, ada jin muslim yang menyertai kita. Nah, itu kita juga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sama kita masuk rumah enggak ada orang nih. Enggak ada orang, kita masuk rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tetap fasallimu ala ahliha. Fasallimu ala anfusikum. Kan enggak ada ini. Salamnya kepada siapa? Kepada diri kita. Termasuk kepada diri kita. Assalamualaikum. Nah, itu balik kepada kita.
Semoga keselamatan kepada kalian, nah, kalian kepada kita juga gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kepada rumah yang kosong aja kita masuk, Assalamualaikum. Tetap padahal enggak ada orang. Tapi di situ ada makhluk yang lainnya. Ya begitu. Insyaallah nanti pembahasan salam akan lebih kita perinci lagi. Cukup ya insyaallah? Tidak ada lagi. Baik, ini saja insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam salat-salat kita ya. Ini saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.